khusus inti umum. Masing-masing negara melalui sumber asosiasi nasional dan lain dengan dukungan keuangan dari Gates Foundation telah menyusun serangkaian standar yang melalui insentif untuk adopsi akuntansi nasional de facto. Kebijaksanaan kurikulum nasional yang umum telah diperdebatkan selama beberapa dekade, dipenuhi oleh fakta bahwa masing-masing negara bagian melakukan konten kurikulum mereka sendiri, protokol pengujian dan standar, dan tidak ada negara yang memiliki wewenang untuk memaksakan standar sendiri dari negara lain. Hanya pemerintah federal yang memiliki wewenang dan jangkauan kebijakan untuk membuat dan memaksakan kurikulum nasional seperti itu, tapi dilarang oleh konstitusi Amerika Serikat untuk melakukannya. Langkah menuju kurikulum nasional bersama dengan memulai dengan seperangkat standar umum telah didorong oleh persepsi bahwa satu, kurikulum di sekolah-sekolah Amerika Serikat, khususnya kurikulum akademik, tidak cukup menuntut siswa Amerika sebagaimana tercermin dalam perbandingan skor tes internasional yang menunjukkan Amerika Serikat berada pada posisi rata-rata atau di bawah rata-rata di bidang akademik tertentu seperti matematika, sains, dan membaca dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Kedua, kesulitan yang dimiliki masing-masing negara bagian dalam menetapkan konten dan standar kurikulum mereka sendiri, dan yang dimiliki legislator negara bagian membayar pajak dalam memahami seberapa baik kurikulum negara bagian mereka masing-masing, ketika tidak ada tolak ukur yang sama untuk membandingkan diri mereka dengan yang lain. Dan yang ketiga dan terakhir, lanjutkan menyerukan peningkatan akuntabilitas dan pengendalian biaya karena intensi politik untuk memaksakan staf kenaikan pajak untuk mendukung pendidikan publik. Nama saya Siti Lestari, NIM 1810910021. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri pertama. Langsung saja kita ke materi. Para pengembang CCSS mulai dengan membuat rancangan target hasil, yaitu standar college dan career readiness atau CCR untuk semua siswa. Kelompok kerja CCR menggunakan standar negara yang ada, yaitu tolak ukur internasional dari negara-negara dengan kinerja terbaik. Kemudian penelitian dari ujian masuk perguruan tinggi dan laporan untuk menginformasi pemikiran mereka. Dengan menggunakan tolak ukur internasional ini, memungkinkan perumus untuk fokus pada pengembangan standar yang akan mempersiapkan siswa untuk kompetisi dalam ekonomi dan masyarakat global. Selanjutnya, premis dasar yaitu tujuan untuk CCSS. Kebutuhan yang dirasakan untuk seperangkat standar umum yang mempersiapkan siswa untuk kuliah dan karir adalah alasan untuk dokumen CCSS. CCSS menunjukkan bahwa tidak diprakarsai oleh pemerintah federal dengan mempromosikan manfaat dari standar umum untuk semua siswa di seluruh negara. Manfaat yang diusulkan dari standar berpendidikan umum termasuk pendidikan berkualitas tinggi untuk semua siswa dimanapun mereka tinggal. Harapannya adalah bahwa ketika keluarga berpindah dari negara yang satu ke negara yang lain atau sekolah ke sekolah yang lain, pengalaman pendidikan mereka akan didasarkan pada standar yang sama dan karenanya harus konsisten. Selanjutnya, apa sih yang perlu diketahui oleh pemimpin pendidikan? Yaitu penting untuk membuat perbedaan antara standar dan kurikulum. Sejak CCSS ini dirilis, beberapa bahan pelengkap telah dirilis untuk memberitahu kepentingan mengenai materi dan praktek kurikuler. Selanjutnya, membangun kapasitas.
CCSS adalah seperangkat standar pendidikan yang baru yang dimaksudkan untuk berbeda dan standar sebelumnya, dalam mempersiapkan siswa agar lebih baik untuk kuliah dan karir mereka. Selanjutnya, adapun flashpoint, pushback, masalah, dan politik dengan inti bersama yaitu 1. Kurangnya kesepakatan politik tentang konten kurikulum yang pantas untuk dimasukkan kadang-kadang disebut sebagai perang budaya. Kedua, perselisihan mengenai batas-batas politik yurisdiksi antara otoritas pendidikan federal, negara bagian, dan lokal. Ketiga, masalah yang berkaitan dengan pengujian dan penilaian. Nama saya Uswatun Hasanah, NIM 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah dan politik secara umum dan dengan kemungkinan yang berbeda dari kurikulum nasional. Langsung saja, yang pertama, kurangnya kesepakatan politik atas hak konten kurikulum yang untuk dimasukkan. Nah, yang kedua, yakni perselisihan tentang yurisdiksi politik batas antara federal, negara bagian, dan lokal otoritas pendidik. Nah, yang ketiga, yakni masalah tentang pengujian dan penilaian. Yang keempat, yakni masalah tentang penempatan batas skor tes. Nah, dalam penempatan batas tes, siswa diuji dengan beberapa soal, kemudian siswa menganalisis atau berpikir tentang cara dia mencapai tahapan. Terus kita juga dapat mengetahui kecerdasan siswa tersebut. Berapa persenkah siswa tersebut dalam mencapai kecerdasannya. Selanjutnya, kurikulum poin keempat yakni masalah penilaian dan prestasi pada siswa. Kurikulum yang keempat yakni kurikulum penilaian dan dalam peserta didik. Nah, peserta didik diberi penilaian terhadap apa yang telah dia usahakan. Nah, terus selanjutnya kurikulum poin kelima yakni masalah mengatur skor. Nah, masalah mengatur skor tadi sudah saya bahas di awal ya. Nah, baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nama saya Muhammad Fajrul Falah, NIM 18109100032. Saya akan membahas poin kelima, yaitu tentang masalah yang sangat sulit untuk meningkatkan standar pendidikan, dikarenakan pejabat negara yang menentukan berapa banyak siswa yang gagal atau dinilai tidak cakap. Jika istilah tersebut menghasilkan siswa yang pada akhirnya tidak dapat diterima karena kategori nilai yang rendah, maka angka-angka tersebut dapat menyebabkan pesimisme luas tentang nilai tes dan kurikulum. Salah satu alternatifnya adalah untuk mengatur tes secara bertahap, sehingga sekolah memiliki kesempatan untuk meningkatkan sistem pengajaran mereka dan menghindari persepsi publik bahwa sekolah mereka tidak terlalu bagus. Selanjutnya yaitu penyelarasan kurikulum. Penyelarasan kurikulum adalah konsep bahwa kurikulum, ujian, dan pengajaran harus cocok. Seharusnya seorang guru mengajar dengan kurikulum yang sudah disetujui. Pada akhirnya, kurikulum dan pengajaran akan dinilai dengan tes. Dengan kata lain, seorang mengajar kurikulum karena kurikulum tersebut sudah cocok dengan tes akhir. Penyelarasan kurikulum membantu siswa tampil lebih baik karena sudah dipastikan bahwa kurikulum yang diajarkan akan diuji. Guru dan pemimpin sekolah harus dilengkapi dengan kurikulum, buku teks, dan materi lain yang selaras dengan penilaian instrumen, sehingga mereka akan tahu apa yang akan dinilai. Selain itu, sampel tes harus tersedia, sehingga guru mengerti bagaimana siswa akan dinilai. Bentuk sikap adil yang harus didapatkan oleh siswa itu sendiri dapat dikatakan terpenuhi jika sekolah, kurikulumnya, dan pengajarannya diselaraskan dengan penilaian siswa. Seharusnya ada beberapa kejutan bagi siswa ketika berhasil dalam tes. Dalam ujian ini, harusnya terhubung antara kemampuan siswa dengan hasil belajar siswa. Dan jika siswa tersebut tidak siap untuk mengikuti ujian, itu dikarenakan sekolah, kurikulumnya, dan staf pengajar
gagal memberikan dukungan yang memadai. Akhirnya, dengan penyelarasan kurikulum ini dapat menjadi solusi untuk kurikulum terdahulu yang gagal mengenali perbedaan budaya dan pengaruh lingkungan yang tidak akan menghapus kesenjangan prestasi. Karena itu, adalah contoh budaya Bourdieu dan Passeron yang sewenang-wenang. Kesenjangan adalah produk dari makhluk yang sewenang-wenang terlepas dari budaya dan latar belakang.